Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Jumpa lagi dengan saya Ibu Ida dalam mata kuliah pemasaran ya. Baiklah, saya akan share dulu materi kita pada hari ini. Baik. Nah, jadi perkuliahan kita itu pemasaran ya. Jadi adik-adik sudah belajar tentang konsep-konsep pemasaran pada setengah materi sebelumnya. Maka mulai hari ini kita akan belajar lebih banyak mengenai kewirausahaan atau be entrepreneur. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana mekanisme perkuliahan kita, ini ada materi atau tugas yang akan saya berikan pertama-tama kepada adik-adik semua untuk melihat apa sih impian dari adik-adik? Apakah impiannya menjadi seorang wirausaha ataukah impiannya menjadi seorang PNS ya? Baiklah, jadi something to remember, sesuatu yang harus kita ingat bahwa everything start with a dream. Jadi segala sesuatunya itu bermula dari sebuah mimpi. Contohnya kalau kita menengok jam tangan kita, mungkin ada yang mempunyai jam tangan dengan merek G-Shock, ya. Jam tangan merek G-Shock ini diciptakan oleh seseorang yang bernama Kiko Ibe, ya. Nah, jadi bagaimana jam tangan ini bisa sampai beredar di pasaran dan kemudian menuai sukses karena harganya kita lihat juga lumayan ya, harganya juga lumayan mahal. Itu awal mulanya adalah karena Kiko ini tidak sengaja jam tangan pemberian dari ayahnya itu jatuh dan rusak. Nah, tentu saja jam tangan pemberian dari seorang ayah itu sangat berharga dan mulai dari saat itu Kiko berpikir bagaimana ya caranya menciptakan sebuah jam tangan yang tahan banting dan tidak mudah rusak. Nah, dari situ itu adalah sebuah mimpi yang sederhana, tetapi tentu saja itu berarti untuk banyak orang ya. Nah, dari situ dia melakukan banyak kali percobaan sampai akhirnya bisa meluncing G-Shock ya, sampai akhirnya bisa meluncing G-Shock dan sukses hingga saat ini. Jadi percayalah bahwa everything start with a dream. Segala sesuatu itu bermula dari sebuah mimpi yang kemudian kita wujudkan. Jadi oleh karena itu, write down your dreams. Tulislah mimpimu. Jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard Business School. Penelitian tersebut dilakukan kepada beberapa orang ya, termasuk alumni dan sebagainya. Itu didapatkan bahwa 84% itu tidak memiliki impian yang spesifik. Selanjutnya ada 13% yang memiliki impian yang spesifik dan jelas, tapi impian tersebut tidak dituliskan. Nah, kemudian ada juga 3% orang yang memiliki impian yang spesifik, jelas, dan juga tertulis. Ya. Nah, setelah itu dilakukan penelitian sekali lagi pada 10 tahun kemudian untuk melihat apa yang terjadi pada 84, 13, dan 3% tersebut. Ya. Ternyata setelah dicek pada 10 tahun kemudian, 13% orang yang memiliki impian yang spesifik dan jelas tetapi tidak menuliskannya itu dia memiliki penghasilan 2 kali lipat dari 84% orang yang tidak memiliki impian yang spesifik. Kemudian dicek lagi pada 3%. Ternyata pada 3% orang yang memiliki impian yang spesifik, jelas, dan tertulis, dia memiliki penghasilan 10 kali lipat dari 97% orang-orang lainnya yang sama-sama diteliti ya. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa kita perlu memiliki suatu tujuan, kita perlu memiliki suatu impian untuk menjadi sukses ya, karena impian itu akan menjadi jalan. Jadi ada quote yang menyatakan let your dream be your wings. Biarkanlah impianmu itu akan menjadi sayapmu atau biarkan impianmu itu akan membawa ke jalan mana yang akan kamu tuju. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa sangat penting untuk memiliki impian yang spesifik dan jelas, kemudian harus kita tuliskan supaya kita memiliki jalan bagaimana caranya untuk mewujudkan impian tersebut. So, turn your dream into a plan. Ya, jadi kalau kamu sudah memiliki sebuah mimpi, maka mimpi itu harus segera kamu ubah menjadi sebuah rencana.
Bagaimana cara untuk membuat buku impian? Make your own dream book, ya. Nah, jadi ini tugas pada hari ini untuk adik-adik adalah make your own dream book. Buatlah buku impianmu, ya. Nah, yang pertama dimulai dari cover, ya, dimulai dari cover. Covernya modelnya seperti ini ya. Covernya modelnya seperti ini, ada judul bahwa dia dream book, kemudian bisa ditaruh foto mahasiswa dengan pose terbaik, ya. Terserah apakah mau pakai jas atau dasi, terserah. Pokoknya itu adalah foto dengan pose yang kamu anggap terbaik. Kemudian di bawahnya ditulis calon orang sukses, ya. Nah, jadi cover ini dia bersifat bebas, tidak ada aturan baku untuk membuatnya baik dalam hal ukuran ataupun kreativitas. Kemudian cover terdiri dari ini yang tadi ya sudah dijelaskan, tulisan dream book, foto dengan pose terbaik, nama mahasiswa, dan tulisan calon orang sukses di bagian bawah cover. Selanjutnya setelah itu di lembar berikutnya itu adalah mengenai biodata diri. Nah, di biodata diri ini adik-adik bebas untuk mendeskripsikan tentang biodata lengkap diri Anda. Apakah itu nama lengkap, panggilan, tempat tanggal lahir, alamat, keluarga, pendidikan, riwayat organisasi, makanan dan minuman kesukaan, hobi dan hal-hal lainnya ya untuk di biodata diri. Selanjutnya di halaman berikutnya adalah adik-adik menempelkan idolanya adik-adik. Siapa saja orang-orang yang mampu menginspirasi Anda. Jadi misalkan yang menjadi inspirasi Anda adalah ibu Anda ya, silahkan ditempel fotonya ya. Ataukah yang menjadi inspirasi Anda adalah Muhammad Rasulullah alaihi wasallam ya, silahkan ditempel karena nggak bisa fotonya berarti tulisan Muhammadnya ya. Kemudian ataukah ayah Anda yang menjadi inspirasi Anda, ataukah ada dosen, ataukah ada pengusaha yang menjadi inspirasi Anda. Silahkan ditempelkan fotonya, kemudian berikan deskripsi secara singkat mengapa mereka bisa menginspirasi Anda. Ya. Selanjutnya prestasi. Nah, tuliskan prestasi apapun yang berhasil Anda raih hingga saat ini. Jadi prestasi apapun itu, bahkan yang orang tidak anggap itu sebagai prestasi juga kalau bagi Anda itu adalah prestasi, silahkan untuk dituliskan bila perlu. Kalau misalkan ada foto menerima piagam atau piala penghargaan itu juga bisa dimasukkan ya. Setelah itu bagian adik-adik menjabarkan apa sih kelebihan dan kekurangan dari adik-adik. Nah, jadi cara untuk mengisi ini adalah adik-adik cari tahu apa sih kelebihan dan kekurangan. Ya, itu bisa dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada teman terdekat ataukah kepada keluarga dan juga bisa menurut penilaian subjektif diri sendiri. Jadi nanti di dalam halaman ini adik-adik menyebutkan 7 kelebihan dan juga 7 dari kekurangan Anda yang berhasil Anda identifikasi. Baik itu dengan komunikasi dengan keluarga ataupun penilaian subjektif Anda sendiri, ya. Setelah itu, nah buatlah peta impian. Buatlah peta impian, ilustrasikan peta impian Anda, lalu beri penjelasan singkat mengenai peta impian tersebut dan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mencapainya. Ya, jadi ini adalah contoh peta impian ya. Peta impian ini saya ambil dari internet ya. Jadi dia menggambarkan dirinya saat ini itu seperti apa, selanjutnya dia rencananya mau lulus dan wisuda, setelah lulus dan wisuda mau lanjut S2 di Jerman, terus mendapatkan pekerjaan, terus menikah, kemudian mempunyai rumah baru, punya anak, kemudian berkeliling dunia. Ya, jadi ini adalah peta impian dari seseorang yang ada di internet. Nah, adik-adik bisa punya peta impian tersendiri. Jadi di sini silahkan untuk membuat peta impian sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Ya. Oke, jadi if you can dream it, you can do it. Percayalah bahwa setiap mimpi itu bisa terwujud kalau Anda melakukannya. Oke, jadi saya rasa untuk materi ini cukup sekian. Selamat untuk mengerjakan tugas. Ya, nanti akan diinformasikan kemudian mengenai kuliah selanjutnya.